Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghirril muhajjalin wa syafi'il muznibin sayyidina wa nabiyina wa tabibi qulubina Muhammadin ghina'il fahri wa hayati ruh wa sururi qalb wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أهب إليه من والده ووالده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق على سيد المرسلين ونحن على ذلك من الشاهدين قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama ulun hormati dan ulun ta'zimi segenap para habaib zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para syaraif yang berhadir, segenap para alimul ulama, para tuan guru, para asatid ataupun asatidah yang berhadir, dan kepada sesepuh kampung dan kepada segenap para panitia dan hadirin wal hadirat majelis Mishkatul Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita dihadirkan oleh Allah di mana kita semua Allah gerakkan daripada hati, Allah gerakkan daripada langkah kaki menuju tempat yang insya-Allah Allah ridhai dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebab hati kita dan jiwa kita selalu ridha dengan segala kenan Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan afdalus salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa hasanal jaza. Khususnya kepada Tuan Guru Ahmad yang berikan ulun kesempatan. Dan alhamdulillah Ustaz, ini ulun berelang silaturahmi lawan bini Ustaz, lawan anak juga di sebelahnya. Ya, alhamdulillah juga ini para habaib daripada Habib Husin bin Tahir, Habib Zain Barakbah, Habib Zainal Abidin bin Ahsan, yang mudah-mudahan insyaAllah dengan keberkahannya hadirnya zuriat Nabi di tempat ini, daripada kita insyaAllah dipandang oleh pandangan rahmat oleh Allah, dipandang oleh pandangan cinta oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi Ustadz kita, guru kita menyampaikan bahwasanya kita tidak harus ataupun bahkan dalam artian jangan sampai di dalam hati selalu terbelesit untuk mencari ridhonya manusia. Karena sampai kiamat sekalipun kalau sampai mencari ridho manusia tidak akan mendapatkannya. Maka diajarkan oleh para ulama setiap melakukan apapun kegiatannya selama itu bentuknya ibadah, amal soleh, yang kita tekankan adalah untuk mencari ridho Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya tidak perlu engkau jelaskan siapa dirimu. Karena orang yang sudah benci kepadamu tidak akan percaya akan hal itu, dan orang yang sudah cinta kepadamu tidak akan butuh tentang hal itu. Jadi ketika ada orang sudah cinta sama kita, Pak, mau dipadahi kayak apapun keburukan orang yang kita cintai, maka niscaya hati tidak akan menerimakan. Justru yang ada kita malah timbul sarik kepada orang yang menghina orang yang kita cintai. Dan sebaliknya ketika kita membenci seseorang, walaupun di depan kita sekalipun dia berbuat baik, maka di hati pasti ada i'tirad karena kita memandang buruk kepadanya dan sudah benci kepadanya. Ya kata guru tadi, kalau ibaratnya kayak kemalam lah masa-masa kampanye, seberataan orang jadi orang baik kan gitu. Kalau seberataan orang gak tuju bersedekah, semua hendak berbagi hadiah. Karena apa? Supaya orang melihat dia itu orang baik. Ya bahasa kita mencari yang namanya pencitraan. Berbagi sosial. Kenapa? Biar orang tahu dia orang baik. Tapi sekalipun kita sudah melihat secara langsung orang tadi,
entah itu DPR kah, entah itu presiden sekalipun, kalau sudah ada kebencian dalam hati kita, maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Yang kita lihat apa? Pasti dalam keadaan suuzon, berburuk sangka. Wah, ini orang pasti kalau nggak karena kampanye nggak mungkin tulak ke sini. Ini orang karena nyari suara makanya datang ke Baru Bahino. Seperti itu. Kenapa? Awalnya sudah benci. Dan sebaliknya ketika sampai sudah cinta kepada seseorang, walaupun ini orang berbuat salah sekalipun, kita masih membenarkan. Dengan dalih apa? Karena ini adalah orang yang sudah kita cintai, kita sudah kagumi. Walaupun bahasa sekarang ada diculasi kah, bahasa kita si ini berbuat curang ataupun berbuat culas, tetap kita benarkan. Karena apa? Sudah cinta, sudah fanatik kata orang sekarang. Maka Sayyidina Ali mengatakan tidak perlu kau jelaskan siapa dirimu. Mohon maaf nih Pak, sampai lisan kita ini, apa bahasa Banjarnya lisan nih Guru? Apa muntung leh? Nah, sampai muntung kita ini bebusa, bebuih. Kayak apa biar bebuih lah? Sampai bebuih, sampai penuh ucapan kita, klarifikasi, membenarkan kita orang baik. Yafnaz zaman kata Al-Habib Ali Habsi. Tidak mungkin, sampai habis zaman tidak mungkin mencari kebenaran manusia, tidak bisa. Kalau orang yang sudah cinta ya cinta, kalau orang sudah buhut ya buhut. Maka hikmahnya apa? Sebagaimana guru tadi sampaikan, maka kita ini pilih-pilih dalam memilih pergaulan. Jangan seberataan pergaulan kita kumpuli. Takut kalau justru dengan kita hadirnya bergaul di tempat yang mohon maaf jauh dengan kata taat, di saat itu kita nanti jauh juga kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena almar'u ala dini khalilhi. Bahwasanya kalau sampai pingin tahu kebaikan ataupun keimanan seseorang, lihat kawannya siapa. Namun bahasa bubuhan kita nih, orang di Hadramut tuh Pak kalau mau nyari mantu biasanya nggak betakun jujurannya berapa kada, sanggup menjujuri berapa kada, punya uang apa atau kerjanya apa enggak. Yang mereka cari pertama adalah siapa kumpulan pergaulan dari anak ini. Pian beisian anak binian nih, ada laki-laki melamar. Maka sebelum sampean lihat figur ataupun daripada riwayat bibit bobot bebet dari keluarganya, sampean pasti cari tahu dulu dengan siapa anak laki-laki ini bergaul. Oh ternyata anak laki-laki ini ketujuh di Maskatul Anwar, dudukan di majelis, suka membantu hikmat di majelis, ketujuh sama ulama, ketujuh sama habaib. Maka orang-orang di Hadramut sudah pasti diterima anak itu. Walaupun lahir dari seorang anak mantan kriminal sekalipun, tetap diterima. Almar'u ala dini khalilihi. Karena mereka meyakini iman seseorang tergantung dengan pergaulannya. Walaupun anak seorang bekas kriminal sekalipun, tapi dia bergaul dengan orang baik, maka dia yakin ini jadi anak yang baik. Makanya kalau bubuhan Baru Bahino juga kayak itu. Kalau mencari mantu jangan betakun jujurannya, jangan. Jangan betakun gawiannya PNS kah kada kah kan. Karena apa? Karena kita lihat daripada kebesaran para aulia wassolihin, mereka menjodohkan anak-anaknya melihat daripada keimanan yang tersandang pada pergaulannya. Maka tadi Guru Ahmad menyampaikan bahwasanya pergaulan ini sangat berpengaruh kepada kadar keimanan kita Pak. Makanya orang ini zaman sekarang ini sebenarnya kita membatasi pergaulan ini bukan karena kita tidak mau bersosial, salah. Karena hakikatnya manusia sudah diciptakan sama Allah bersosial. Kita ini bukan Allah. Kita bukan Tuhan, kita butuh dengan makhluk yang lain. Manusia butuh dengan manusia yang lain. Kalau nggak percaya ulun betakon sama pian. Kalau pian kelilipan, apa kelilipan bahasa Banjar nih Pak? Kelilipan juga guru lah. Bisa lah pian meniup seorang. Gini bisa lah. Kadang mungkin kawa pasti minta tolong. Anak kah, istri kah, kawan kah? Minta ditiupakan. Karena kita makhluk sosial, hakikatnya sudah Allah ciptakan demikian. Maka artinya apa? Orang membatasi pergaulan ini bukan sebenarnya kita sombong. Bukan karena kita kada hendak lawan orang. Sebenarnya kita menjaga. Takut hati ini masih belum bisa menjaga keimanan. Justru bukan kita mengajak orang pada kebaikan. Malah kita yang terajak pada keburukan seseorang tersebut. Falya'udzubillah min dzalik. Maka dari itu beruntung sampean di Baru Bahino ada majelis seperti ini. Setiap Saben Jumat terutama. Dan mungkin di hari yang lain ada juga di tempat ini. Yang dimana ini menjadi suatu magnet buat sampean. Ini satu jadi daya tarik buat sampean. Sampean saksikan para habaib hadir di tempat ini. Mungkin dalam sebulan beberapa kali Habib datang ke sini. Mudah-mudahan insyaallah Guru Rahmat dikasih istiqomah nggih. Allah berikan maunah sehingga bisa bimbing kita terus menuju jalan hadratnya Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dimana didatangi oleh zuriatnya Nabi, cucunya Rasulullah, di mana ini adalah salah satu wasilah, salah satu perantara, di mana ketika dihadiri daripada salah satu zuriatnya Rasulullah, maka niscaya di saat itu Rasulullah berhadir di tempat tersebut. Maka kita husnuzonillah, kita meyakini mudah-mudahan Rasulullah hadir di tempat kita, dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang muhibbin wal mahbubin ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup juga selajur ulun mengatakan ini selajur bulan Sya'ban, sudah masuk kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari bulan Sya'ban, maka ayo perbanyak sholawat sama Nabi, yang dimana salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma kama balaghna Sya'ban wa balighna Ramadan wa kutubna mimma samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahza bil ghufran wasuknal jinan wa iska minan niran. Yang artinya apa? Kita mengharap mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dengan berbanyak sholawat sama Nabi, dan mudah-mudahan kita diberkahi sampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntungnya kita berbanyak sholawat sama Nabi, karena di mana sebagaimana sering kita dengarkan salah satu ayat Al-Quran di dalam jadi salah satu surah daripada Al-Ahzab, ayat Al-Ahzab, di mana dikatakan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka sesungguhnya ketika Allah memerintahkan salat, Allah tidak melakukan hal tersebut. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan puasa, Allah tidak melakukan tersebut. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada hambanya bersolawat, maka sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sudah bersolawat kepada Sayyidil Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan yang dikatakan makanya hammam taraddudi, yang dimana dikatakan suatu amalan yang pasti diterima oleh Allah walaupun dengan niat sombong, niat ujub sekalipun akan diterima salawat kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai jika hal ini kita dengarkan, jangan sampai kita menetapkan ulun baca salawat niat sombong aja sudah, ulun baca salawat niat ujub aja sudah. Jangan. Ini hal yang tidak beradab kepada Rasulullah. Artinya ini hikmah, jika sombong, ujub ataupun riak sekalipun kita niat membaca salawat tetap diterima oleh Allah. Lalu bagaimana kita baca salawat untuk mendapatkan pandangan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah Bapak, dengan salawat yang kita baca ini Bapak, insya Allah mendekatkan kita. Segala tagarub minallah, tagarub minan Nabi. Selain kita dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Karena dengan wasilah salawat kita insya Allah dekat kepada beliau. Enggak bisa orang kalau tidak rajin bersolawat dia dekat kepada Rasulullah, tidak bisa. Dia bisa mengenal sunnah, dia bisa mempelajari sejarah Nabi, dia bisa mempelajari tentang keluarga Nabi, dia pelajari pelajaran tentang sahabatnya Nabi. Awal pintu membuka miftahul bab adalah membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baca solawat, macam-macam solawat yang sudah kita diajarkan sama guru-guru kita, para ulama kita. Yang penting solawat apapun adalah solat, semua itu adalah solawat yang baik. Kalau pian betakon bib mana solawat yang paling baik? Solawat yang paling baik adalah solawat yang dibaca. Kayak apapun pian terima ijazah solawat, kalau tidak dibaca percuma. Terserah bib ulun katujuh yang hendak baca solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad falyatafaddal, diperbolehkan dari para ulama. Bib ulun katujuh salawat yang panjang, salawat busra, ada salawat mansub, salawat tibbil gulub, ada salawat kamiril wujud, pian terserah mana salawat yang pian katujuh baca. Diperbanyak kepada Rasulullah, insya Allah memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan salawat yang kita baca, semua urusan sampean dipermudah sama Allah. Yang sulit ekonomi, yang susah dapat jodoh, yang susah dapat jodoh nih. Yang susah urusan kerjaan, paceklik, behumak kebanjiran, apakah seberataan sudah? Baca solawat. Minimal sampai dikasih yukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Hati sampean dikasih terang dulu sama Allah. Dikasih tenang hati sampean. Merubah hati yang gelap jadi terang benderang berkah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua insya Allah dengan solawat kita baca mengampuni segala dosa kita.
Dan insya Allah dengan sholawat yang kita baca menjadikan sebab nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah baca sholawat, dan mudah-mudahan terus kita semakin ta'zim dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita semakin cinta dengan para ahlul bait, zuriatnya Rasulullah, mencintai para warasah, para alim ulama, para tuan guru pewarisnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalannya salafun salih, jalannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak-jejaknya para sahabat, para ahlul bait, yang insyaallah mudah-mudahan kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan terus guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah kabulkan hajatnya beliau dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita seberataan ya Rabb, berkah majelis ini, berkah kumpul tempat ini, jadikan kami orang yang selamat dunia akhirat bi barakati habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah wa kulliyatin salih syamilah jamilah. Syallahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih banyak kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin yang telah memberikan mau'izah dan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita mengamalkannya dan menjadi bekal kita di dunia dan selamat di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin.